Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 411210101017. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi nomor 1, yaitu siklus batuan. Siklus batuan. Batuan itu sendiri merupakan benda padat yang terbentuk dari mineral bumi. Batuan tersebut mengalami suatu siklus alam yang kemudian disebut dengan siklus batuan. Siklus batuan adalah nama lain dari rock cycle yang menjelaskan bahwa proses pembentukan batuan membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan sampai jutaan tahun namanya agar dapat terbentuk batuan. Siklus batuan juga bisa disebut suatu proses yang menggambarkan perubahan dari magma yang membeku akibat pengaruh cuaca hingga menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf, dan akhirnya kembali menjadi magma. Siklus batuan dan penjelasannya ini terbentuk dari adanya perubahan pada magma, di mana magma yang berbentuk cair mengalami perubahan menjadi beku. Dari pembekuan inilah siklus batuan memiliki berbagai macam jenis-jenis batuan. Dari gambar di samping dapat kita lihat terjadinya proses siklus batuan. Tahapan siklus batuan. Siklus batuan terdiri dari 3 jenis utama batuan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Magma. Tahapan siklus batuan dimulai dengan magma yang berada di bawah permukaan bumi. Dilansir dari The Geological Society of Glasgow. Ketika lempeng litosfer turun ke kerak bumi di zona subduksi, lempeng tersebut akan mengalami peleburan akibat panas bumi. Kerak yang melebur akan membentuk zat cair yang panas dan dikenal sebagai magma. Magma kemudian akan keluar dari tempatnya melalui retakan lempeng atau gunung berapi. Magma yang keluar ke permukaan bumi akan mengalami pendinginan yang diakibatkan oleh lingkungan luar. Magma yang kemudian mendingin kemudian akan mengeras dan membentuk batuan beku. Batuan beku. Pelapukan dan erosi akan memecah batuan beku menjadi kerikil, lumpur, dan menciptakan sedimen yang berukuran kecil. Pelapukan batuan juga dibantu oleh organisme hidup. Sedimen tersebut kemudian akan dibawa oleh tenaga eksogen bumi lainnya dan terkumpul di cekungan permukaan bumi. Sedimen yang terkumpul tersebut kemudian mengendap dan perlahan mengeras membentuk batuan sedimen. Berikut gambar di samping adalah contoh-contoh batuan beku. Batuan apung, obsidian, granit, basalt, diorit, andesit, diparit, gabrit. Batuan sedimen. Batuan sedimen ini kemudian mengalami proses pelapukan sekali lagi, entah karena erosi atau aktivitas organisme hidup. Batuan sedimen kemudian membentuk batuan jenis lain dan juga batuan metamorf. Baiklah, gambar di samping adalah macam-macam batuan sedimen. Yaitu pertama batuan konglomerat, batuan breksi, batu pasir, batu serpih, batu kapur. Batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang telah berubah bentuk karena panas atau tekanan yang sangat besar. Batuan metamorf kemudian terdorong jauh ke dalam permukaan bumi. Hal tersebut membuatnya memasuki zona subduksi dan terkena panas bumi yang membuatnya mencair kembali menjadi magma. Sehingga siklus batuan terulang kembali tidak seperti siklus hidup tumbuhan atau hewan. Siklus hidup batuan berjalan sangat lama, keseluruhan prosesnya mungkin baru selesai dalam waktu jutaan tahun. Siklus batuan memegang peran penting dalam pembentukan berbagai batuan di bumi. Baiklah, contoh batuan metamorf dapat kita lihat dari gambar di samping. Kegunaan batuan. Batuan beku, granit atau keras, besar, kuat untuk konstruksi bangunan. Andesit untuk konstruksi bangunan megalitik. Batuan sedimen, gypsum untuk bahan dasar bangunan, gamping untuk pengeras jalan atau pondasi rumah. Batuan metamorf, batuan sabak untuk alat tulis, marmer untuk lantai dan dekorasi bangunan, dan batu nisan, emas, intan untuk perhiasan. Baiklah, di materi selanjutnya saya akan mempresentasikan penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah. Dengan dibuatnya laporan penyelidikan tanah bertujuan untuk mendapatkan informasi secara spesifik berupa data kondisi tanah
yang telah diuji dan melewati berbagai rangkaian penelitian di lapangan maupun di laboratorium. Dan dari informasi serta data yang telah didapat melalui uji coba tersebut dapat dijadikan acuan rencana untuk proses pembangunan ke tahap selanjutnya. Menurut pandangan teknik sipil, tanah adalah himpunan mineral, bahan organik, dan endapan yang relatif lepas, yang terletak di atas batuan dasar. Namun tanah selalu berperan pada semua bangunan sipil, baik itu gedung, jalan, landasan, dermaga, jembatan, menara, dan lain sebagainya. Karena pentingnya tanah bagi bangunan sipil, maka diperlukan penyelidikan tanah untuk mengetahui karakteristik tanah secara lengkap sebelum perencanaan dimulai agar aman secara teknis dan ekonomis serta lancar saat pelaksanaannya. Tujuan penyelidikan tanah adalah yang pertama, menentukan sifat-sifat tanah yang terkait dengan perancangan struktur yang dibangun di atasnya. Yang kedua, menentukan kapasitas dukung tanah menurut tipe fondasi yang dipilih. Yang selanjutnya, menentukan tipe dalam kedalaman fondasi. Yang keempat, untuk mengetahui posisi permukaan air tanah. Yang kelima, untuk memprediksi besarnya penurunan. Yang keenam, menentukan besarnya tekanan tahap terhadap dinding penahan tanah atau pangkal jembatan. Yang ketujuh, menyelidiki keamanan suatu struktur bila penyelidikan dilakukan pada bangunan yang telah ada sebelumnya. Yang kedelapan, pada proyek jalan raya dan irigasi, penyelidikan tanah berguna untuk menentukan letak-letak saluran, gorong-gorong, penentuan lokasi, dan macam bahan timbunan. Baiklah, di, gambar di samping ini dapat kita lihat contoh gambar penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah dilakukan untuk mengetahui jenis fondasi yang digunakan untuk konstruksi bangunan. Selain itu, dari hasil penyelidikan tanah dapat ditentukan perlakuan terhadap tanah agar daya dukung dapat mendukung konstruksi yang akan dibangun. Selanjutnya di materi nomor 3, saya akan mempresentasikan pengertian tanah, komposisi tanah, kadar air, porositas, dan kejenuhan, dan beberapa soal. Pengertian tanah. Tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat atau butiran mineral-mineral padat yang tidak tersementasi atau tidak terikat secara kimia satu sama lain dari bahan-bahan organik yang telah mengapuk atau yang berpartikel padat, disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut. Komposisi tanah. Komposisi tanah merupakan komponen penyusun tanah di mana tanah berkembang dari bahan induk yang berasal dari batuan induk dan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup di sekitarnya. Bahan penyusun tanah tersusun atas 4 komponen, yaitu bahan padat mineral, bahan padat organik, air, dan udara. Kadar air. Kadar air tanah adalah perbandingan antara berat air yang dikandung di dalam tanah dengan berat total sampel tanah. Kadar air di dalam tanah dinyatakan dalam persen. Jumlah air yang dapat ditahan oleh tanah dinyatakan atas dasar berat atau volume. Angka pori. Angka pori didefinisikan sebagai perbandingan volume pori dengan volume butiran tanah. Dengan demikian, derajat kejenuhan didefinisikan sebagai perbandingan volume air dan volume pori yang umumnya dinyatakan dalam prosentase. Porositas. Porositas itu adalah ukuran dari ruang kosong di antara material dan merupakan fraksi dari volume ruang kosong terhadap total volume yang bernilai 0 antara 0 dan 1 atau sebagai persentase antara 0 sampai 100%. Derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan adalah perbandingan antara volume air dan volume pori. Dinyatakan dalam persen. Bila tanah telah kering maka S sama dengan 0. Dan bila pori terisi seluruhnya air maka S sama dengan 100%. Selanjutnya di bagian soal. Di soal nomor 1 dapat kita lihat
Volume total suatu spesimen tanah adalah 80.000 mm3 dan beratnya 145 gram. Sedangkan berat keringnya itu adalah 128 gram. Kepadatan butir tanah adalah 2,68 gram per senti kubik. Berdasarkan informasi tersebut, hitunglah kadar air, Void ratio, porositas, derajat kejenuhan, kepadatan kering, kepadatan jenuh. Di penyelesaiannya dapat kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Dengan VT itu adalah volume total 80.000 mm3 dirubah menjadi cm. MT adalah 145 gram yaitu beratnya. Sedangkan MS adalah 128 yaitu berat kering. Cara dapatin MW yaitu dengan MT dikurang MS 145 dikurang 128 sama dengan 17 gram didapatkan MW. PS yaitu kepadatan butir tanah 2,68 gram per senti kubik. Jawab, PS sama dengan 2,68 dengan P dengan rumus MS per VS. 2,68 dibagi 128 per VS. VS sama dengan 128 per 2,68 didapatkan 47,36. Ya, setelah itu kita cari VV dengan rumus VT dikurang VS. VT yaitu 80 dikurang 47,76 yaitu yang barusan 47,76 sama dengan 32,24. Setelah itu PW sama dengan 1. Cara dapetin PW yaitu MW dibagi VW yaitu dapat 20. Setelah kita ketahui semuanya, dapat kita lihat kadar air. Cara dapatnya yaitu W sama dengan MW dibagi MS dikali 100%. MW yaitu 17 dibagi 128 dikali 100 didapatkan 13,3%. Selanjutnya di void ratio dapat kita lihat dengan rumus PV dibagi PS yaitu dengan 32,24 per 47,75 didapatkan 0,675. Selanjutnya C porositas dengan rumus PV dibagi VT dikali 100%. 32,24 dibagi 80 dikali 100% sama dengan 40,3. Derajat kejenuhan dengan rumus PW dibagi VV dikali 100%. 17 dibagi 32,24 sama dengan 52,72%. Kepadatan kering dengan rumus MS dibagi MT. 128 dibagi 80 sama dengan 1,6. Kepadatan jenuh yaitu dengan rumus MW dibagi VW sama dengan 17 dibagi 17 sama dengan 1. Baiklah di soal selanjutnya di soal nomor 2. Pada suatu pekerjaan penggalian dasar saluran diperoleh suatu sampel sandy clay. Berat tanah basah adalah 15 kg. Volume lubang setelah diukur adalah 7,35 dm kubik atau 7,35 liter. Sampel tersebut dikeringkan pada temperatur konstan 105 derajat. Berat sampel sebelum dikeringkan itu adalah 450 gram. Setelah dikeringkan 385 gram. Berat jenis tanah yaitu 2,68. Hitunglah kepadatan basah, kadar air, kepadatan kering, derajat kejenuhan, porositas, dan angka pori. Dapat kita tulis terlebih dulu apa saja yang diketahui dengan VT 7,3 dm kubik diubah menjadi cm kubik yaitu 7.350. Dengan MT 450 gram, MS 385 gram, dapetin MW. Cara dapetin MW yaitu sama dengan MT dikurang MS 450 dikurang 385 sama dengan 65 gram. Ya sama dengan 2,68 gram per senti kubik. VW sama dengan MW dibagi PW sama dengan 65 dibagi 1 sama dengan 65. Setelah itu kita cari VS dengan rumus MS dibagi GS ditambah DW sama dengan 385 dibagi 2,68 dikali 1 dapatkan dengan hasil 143,66 cm3. PV sama dengan VT dikurang VS
yaitu dengan 7.350 dikurang 143,66 mendapatkan dengan 7.206,34 cm3. Setelah kita ketahui semuanya, dapat kita cari kepadatan basah dengan rumus MT dibagi VT. 450 dibagi 7.350 dapatkan dengan hasil 0,061 gram per cm kubik. Selanjutnya kita cari kadar air dengan rumus MW dibagi MS dikali 100%, yaitu sama dengan 65 dibagi 7.350 dikali 100% sama dengan 16,88%. Kepadatan kering dengan rumus MS dibagi VT dengan sama dengan 385 dibagi 7.350 dapatkan dengan hasil 0,052 gram per cm kubik. Selanjutnya di derajat kejenuhan dengan rumus PW dibagi PV dikali 100%. 65 dibagi 7.206 34 dikali 100% didapatkan dengan hasil 0,833%. Selanjutnya di porositas dengan rumus PV dibagi VT dikali 100%, yaitu sama dengan 7.206,34 dibagi 7.350 dikali 100%. Didapatkan dengan hasil 98,045%. Selanjutnya di terakhir, kita cari angka Fori dengan rumus PV dibagi PS. Sama dengan 7.206 34 dibagi 143,66. Didapatkan dengan hasil 50,162. Selanjutnya di materi nomor 4, yaitu buatlah materi presentasi untuk pengujian shift analis dan hidrometer analis. Analisa mekanis tanah. Analisa mekanis tanah adalah penentuan variasi ukuran partikel-partikel yang ada pada tanah yang dinyatakan dalam persen dari berat kering total. Terdapat dua cara untuk mendapatkan distribusi ukuran partikel tanah. Yang pertama yaitu analis ayakan atau analisa saringan, yaitu untuk ukuran partikel berdiameter 0 lebih kurang 0,075 mm. Dan yang kedua, analisa hidrometer, yaitu untuk ukuran partikel berdiameter kurang lebih 0,075 mm. Pengujian shift analis. Pengujian shift analis dimaksudkan untuk mengetahui distribusi ukuran butir tanah kasar. Sedangkan tujuan dari uji saringan ini adalah mengklasifikasikan tanah butir kasar berdasarkan koefisien keseragaman CO dan kurva distribusi ukuran butir. Bertujuan untuk menganalisis variasi ukuran partikel yang lebih besar dari 0,075 mm. Nah, yang selanjutnya, pengujian hidrometer analis. Analisa hidrometer adalah metode untuk menghitung distribusi ukuran butir tanah yang berdasarkan sedimentasi tanah dalam air. Kadang disebut juga sedimentasi. Analisa hidrometer ini bertujuan untuk mengetahui pembagian ukuran butir tanah yang berbutir halus. Manfaat hasil uji ini adalah untuk pembandingan dengan sifat tanah yang ditentukan dari uji batas-batas Atterberg dan untuk menentukan aktivitas tanah. Selanjutnya di pembagian soal, dapat kita lihat soal yang terdapat di tabel ini. Hasil percobaan analisa ayakan untuk dua jenis tanah adalah dengan ukuran ayakan 37,5, 19, 9,5, dan seterusnya. Dan berat tanah tertinggal pada contoh A dimulai dari 0,026, 31, dan seterusnya. Dan masing-masing ayakan contoh B dimulai dari 0,0, 8,0, 7,0, dan seterusnya. Nah, cara penyelesaiannya itu dengan kita cari terlebih dahulu, hitung berapa persentase kerikil, pasir, dan butir halus untuk masing-masing tanah. Nah, selanjutnya kita cari ukuran ayakan. Ukuran ayakan ini terdapat dari ukuran ayakan ini, ukuran ayakan, dan berat tertahan itu terdapat dari berat tanah tertinggal pada contoh A. Nah, kumulatif tertahan yaitu 0 dan yang lolosnya 100%. Nah, ukuran ayakan yang 19, berat tertahannya 2,26. Nah, cara mendapatkan
cara mendapatkan kumulatif tertahannya itu dengan 26 dibagi berat tertahan dibagi total berat tertahan dikali 100, yaitu 26 dibagi 250 dikali 100% sama dengan 10,4%. Nah, cara mendapatkan kumulatif lolos yaitu dengan cara hasil kumulatif yang sebelumnya dikurang dengan kumulatif tertahan, yaitu dengan 100 dikurang 10,4 didapatkan dengan hasil 89,6%. Nah, selanjutnya dengan 9,5 sama dengan sebelumnya, rumus sebelumnya, berat tertahan dibagi total berat tertahan dikali 100, 31 dibagi 250 dikali 100% sama dengan 12,4%. Nah, dengan kumulatif lolos yaitu dengan 89,6 dikurang 12,4 sama dengan 77,2%. Selanjutnya ukuran ayakan 4,75 dengan berat tertahan 11 dibagi 250 dikali 100% sama dengan 44,4%. Dengan kumulatif lolos yaitu kumulatif lolos sebelumnya dikurang dengan kumulatif tertahan yaitu 77,2 dikurang 4,4 sama dengan 72,8%. Selanjutnya di 2,36 dengan berat tertahan 18, di mana kumulatif tertahan 18 dibagi 250 dikali 100% sama dengan 7,2%. Nah, kumulatif lolosnya yaitu 72,8 dikurang 7,2 dengan hasil 65,6. Begitupun dengan seterusnya, pengerjaannya juga sama. Berat tertahan dibagi total berat tertahan dikali 100. Untuk pencarian kumulatif tertahan. Untuk mencari kumulatif lolos, yaitu kumulatif lolos sebelumnya dikurang dengan kumulatif tertahan yang sedang dicari. Pada contoh A, diperoleh presentase sampel tanah yang diuji sebagai berikut. Kerikil dengan 4,75 sampai 37,5. Ini bukan kurang ya. Ini bukan kurang, yaitu dengan sampai 4,75 sampai 37,5 dengan hasil 11 tambah 31 tambah 26 tambah 0, di mana 11 tambah 31 tambah 26 tambah 0 ini terdapat dari tabel, yaitu dengan ini, yaitu terdapat dari ini. Yaitu terdapat dari berat tertahan dimulai dari 4,75 sampai 37,5, yaitu 11 tambah 31 tambah 26 tambah 0. Nah, didapatkan dengan dibagi dengan total berat tertahan dikali 100% sama dengan 27,2%. Begitupun dengan pasir dari 0,075 sampai 2,36 dengan jumlah 15 tambah 16 tambah 32 tambah 41 tambah 21 tambah 24 tambah 18, di mana angka-angka ini diperoleh dari tabel berat tertahan. Dari 0,075 ini dapat dilihat dari tabel ukuran ayakan 0,075 sampai 2,36, 0,075 sampai 2,36. 15 tambah 16 tambah 32 tambah 41 tambah 21 tambah 24 tambah 18 dibagi total berat tertahan dikali 100% sama dengan 66,8%. Lanau dan lempung atau PAN, yaitu terdapat dari tabel juga PAN, itu 15 dengan berat tertahan 15 dibagi total berat tertahan dikali 100% sama dengan 6%. Klasifikasi tanah berdasarkan ayakan. Kerikil lolos saringan 3 dan tertahan di 4. Pasir lolos saringan nomor 4 dan tertahan di nomor 200. Yaitu ini nomor saringan ya. Tertahan di nomor saringan 200. Lanau dan lempung lolos saringan nomor 200. Di soal nomor 2 dapat kita lihat di soalnya. Nah,
Selanjutnya untuk ayakan B, ukuran ayakan, nah ini untuk ukuran ayakan yang B. Ukuran ayakan 37,5, 19, 9,5, 4,75. Dengan berat tertahan 0,0, 8,0, 7,0. Ini yang di atas kosong karena dari soalnya juga kosong. Untuk ukuran ayakan masing-masing ayakan contoh ayakan yang B. Dimulai dari 0, 0,0, 8,0, 7,0, 11,0 dengan ukuran ayakan yang sama. Nah, cara mendapatkan berat akumulatif tertahannya sama dengan cara mendapatkan yang tadi dengan ukuran ayakan yang A. Nah, untuk ukuran ayakan yang B dimulai dari 4,75 dengan berat tertahan 0,5 dengan kumulatif tertahan kosong dan kumulatif lolosnya 100%. Nah, untuk mencari selanjutnya di 2,36 dengan berat tertahan 8,0 dengan kumulatif tertahan 8 berat tertahan dibagi total berat tertahan dikali 100%, didapatkan dengan hasil 4,57%. Dengan kumulatif lolos, dan cara mendapatkannya yaitu dengan kumulatif lolos sebelumnya dikurang dengan kumulatif tertahan yang sedang dicari, yang sudah didapatkan, yaitu 100 dikurang 4,57, didapatkan dengan hasil 95,43%. Nah, selanjutnya di dengan ukuran ayakan 1,18 dengan berat tertahan 7,0, di mana kumulatif tertahan yaitu 7 dibagi 175 dikali 100% sama dengan 4%, di mana kumulatif lolos yaitu kumulatif lolos sebelumnya yaitu 95 dikurang dengan kumulatif tertahan yang didapatkan dengan hasil 91,43%. Untuk ukuran ayakan 0,5 dengan berat tertahan 11, yaitu kumulatif tertahannya yaitu 11 dibagi total berat tertahan yaitu 175 dikali 100%, sama dengan 6,29%. Di mana kumulatif lolos yaitu 91,43 dikurang 6,29 sama dengan 85,14%. Selanjutnya di ukuran ayakan 0,3 dengan berat tertahan 21. Nah, kumulatif tertahannya itu 21 dibagi 175 dikali 100% sama dengan 12%. Dengan kumulatif lolos yaitu 85,14 dikurang 12 sama dengan 73,14. Begitupun dengan terusnya cara pengerjaannya sama. Untuk kumulatif tertahan, cara dapatnya yaitu berat tertahan dibagi total berat tertahan dikali 100. Nah, dengan kumulatif lolos, cara dapatnya yaitu kumulatif lolos sebelumnya dikurang kumulatif tertahan yang didapatkan. Contohnya yaitu nih, dengan ukuran ayakan PAN, berat tertahannya 3,0 dengan kumulatif tertahan 3 dibagi total berat tertahan 175 dikali 100%, dapatkan dengan hasil 1,71%. Dengan kumulatif lolos 1,71 dikurang 1,71 didapatkan dengan hasil 0. Pada contoh B, diperoleh presentasi sampel tanah yang diuji sebagai berikut. Kerikil 4,75 dikurang, bukan dikurang ya, 4,75 sampai 37,5 dapatkan dengan hasil 0, yaitu dari 4,75 sampai 37,5 dengan berat tahannya kosong. Akan ditulis juga 0. 0 dibagi total berat tertahan dikali 100% sama dengan 0%. Kerikil didapatkan dengan 0%. Pasir kasar dapat dihitung dari 0,075 sampai 2,36. Pasir 2,36, 0,075 sampai 0,075 sampai 2,36 sampai 0,075 sampai 2,36 sampai 0,075 sampai 2,36 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 sampai 2,36
0,075 sampai 2,36. 0,075 sampai 2,36. Dari ukuran ayakan 0,075 sampai ukuran ayakan 2,36. Dengan berat tertahannya dapat kita lihat 14, 48, 63, 21, 11, 7, dan 8. Nah, dan kita jumlahin 8 tambah 7 tambah 11 tambah 21 tambah 63 tambah 48 tambah 14 tambah 3 dibagi total berat tertahan dikali 100% sama dengan 98,29%. Panau dan lempung itu dihitung dari pan sendiri yaitu berat tertahannya 3. Nah, 3 dibagi total berat tertahan dikali 100%. Itu didapatkan dengan hasil 1,71%. Klasifikasi tanah berdasarkan ayakan. Kerikil, lolos saringan 3 dan tertahan di 4. Pasir, lolos saringan nomor 4 dan tertahan di nomor 200. Lanau dan lempung, lolos saringan nomor 200. Selanjutnya di B, untuk soal yang B, hitung CU dan CC untuk masing-masing tanah dan berikan komentar tentang tanah tersebut. Nah, dapat kita lihat dari grafik di bawah ini, di mana garis yang biru ini adalah tanah A dan garis warna oranye ini adalah tanah B. Di mana D10, D30, D60 ini adalah yang di tabel itu adalah nomor saringan. Nah, yang dari grafik nomor-nomor angka-angka yang terletak di bawah ini adalah 0,7, 0,15 itu adalah diameter butiran yang lolos. Nah, cara dapetin kenapa kita dapat 0,1? Nah, cara dapetinnya itu adalah dari saringan D10. Nah, dari saringan yang D10, yang nomor 10, yang dari saringan nomor 10, nah yang dari garis tepi yang sebelah kiri, nah ditarik ke garis biru. Setelah itu kita tarik ke bawah. Setelah mencapai garis biru, kita tarik ke bawah. Nah, dan mendapatkan hasil 0,1. Nah, selanjutnya di D30, di saringan nomor 30, kita tarik dari garis sebelah kiri, dari nomor saringan yang nomor 30. Selanjutnya, setelah mengenai garis biru, nah kita tarik ke bawah. Nah, dan mendapatkan hasil 0,35. Dan begitu pun juga D60, kita mencari nomor saringan nomor 60. Nah, setelah itu kita tarik dari garis sebelah kiri sampai ke garis biru, garis tanah A, tarik dari sebelah kiri sampai A. Nah, setelah mencapai garis warna biru, kita tarik ke bawah. Setelah itu mendapatkan hasil 1,8. Begitupun juga dengan tanah B, kita tarik dari D10 dan mencapai garis warna oranye. Setelah itu tarik ke bawah dan mendapatkan hasil 0,15. Dan begitupun juga selanjutnya dengan D30 dengan garis B yang warna oranye, D30 tarik ke dari sebelah kiri, tarik ke garis warna oranye. Setelah mencapai warna oranye, tarik ke bawah dan mendapatkan hasil 0,2. Begitu juga dengan D60. Nah, untuk tanah A, D10 yaitu 0,1 yang dihitung tadi, yang didapatkan dari grafik. D10 0,1, D30 0,35, dan D60 itu 1,8. Nah, cara mendapatkan CU yaitu dengan D60 dibagi dengan D10 yaitu 1,8 dibagi 0,1 sama dengan 18. Nah, cara mendapatkan CC yaitu D30 pangkat 2 dibagi D10 dikali D60 sama dengan 0,35 pangkat 2 dibagi 0,1 dikali 1,8 sama dengan 0,605. Pada contoh tanah A, hasil CU sama dengan 18, maka tanah memiliki gradiasi yang baik, tetapi memiliki nilai CC yang buruk karena nilai CC itu di bawah
1, yaitu 0,605. Nah, untuk tanah B. Untuk tanah B dapatkan dengan D10 yaitu 0,15, D30 0,2, D60 0,25. Nah, untuk mencari CU yaitu D60 dibagi D10 0,25 dibagi 0,15 sama dengan 1,67. Nah, untuk CC sendiri sama D30 pangkat 2 dibagi D10 dikali D60 sama dengan 0,2 dibagi 0,15 dikali 0,225 sama dengan 1,067. Pada contoh tanah A, hasil dari CU sama dengan 1,67. Maaf, pada contoh B, pada contoh tanah B, hasil dari CU adalah 1,67. Nah, maka tanah memiliki gradiasi yang buruk, tetapi memiliki nilai CC yang baik karena nilai CC itu berada di atas 1 sampai 3, yaitu 1,067. Nah, untuk tanah A itu memiliki gradiasi yang baik, tapi memiliki nilai CC yang buruk. Begitupun sebaliknya, pada tanah B memiliki gradiasi yang buruk, tapi memiliki gradiasi yang bagus, yaitu di atas 1. Selanjutnya di materi nomor 5 yang akan saya presentasikan di sini adalah pengujian batas cair, batas plastis, dan batas susut. Batas cair. Batas cair adalah kadar air pada batas antara kondisi cair dan plastis. Pada kondisi ini, butiran menyebar dan berkurangnya kadar air berakibat berkurangnya volume tanah. Untuk melakukan uji batas cair, tanah diletakkan ke dalam mangkuk, kemudian digores di tengahnya dengan alat penggores standar dengan menyalakan alat pintar. Rumus perhitungan batas cair. W1 sama dengan WN dikali N dibagi 25 dikali 0,121. 0,121 itu adalah tan beta. Keterangan W1 itu adalah liquid limit LL atau batas cair. WN itu adalah kadar air pada ketukan ke N. N itu adalah jumlah ketukan dan 0,121 itu adalah tan beta. Prosedur batas cair. Untuk melakukan uji batas cair, tanah diletakkan ke dalam mangkuk, kemudian digores di tengahnya dengan alat penggores standar dengan menyalakan alat pintar. Mangkuk kemudian dinaikkan dan diturunkan dari ketinggian 0,3937 dan kadar air dinyatakan dalam persen dari tanah yang dibutuhkan untuk menutup goresan yang bergerak 0,5 sepanjang dasar contoh di dalam mangkuk. Batas plastis. Batas plastis adalah kadar air pada batas kedudukan antara plastisdan dan semi padat. Batas plastis ini diuji menggunakan sampel yang telah digelintir sampai retal hingga mencapai diameter 3 mm. Kemudian sampel ditimbang sebelum kemudian di oven selama 24 jam. Setelah 24 jam, sampel ditimbang kembali. Rumus perhitungan batas plastis. PL sama dengan WC dalam kurung persen sama dengan W2 dikurang W3 dibagi W3 dikurang W1 dikali 100%. Keterangan PL adalah plastik limit dalam kurung persen, WC adalah kadar air, W1 adalah berat cawan kosong, W2 adalah berat cawan ditambah tanah basah dalam bentuk gram. W3 adalah berat cawan ditambah berat kering dalam bentuk gram. Prosedur batas plastis. Batas plastis ini diuji menggunakan sampel yang telah digelintir sampai retal sehingga mencapai diameter 3 mm. Kemudian sampel ditimbang sebelum kemudian di oven selama 24 jam. Setelah 24 jam, sampel ditimbang kembali. Batas susut. Batas susut adalah keadaan di mana kadar air pada kedudukan antara semi padat dan padat, yaitu persentase kadar air, pengurangan kadar air selanjutnya tidak mengakibatkan perubahan volume tanah. Rumus perhitungan batas susut. SL M1 dikurang M2 dibagi M2 tutup kurung dikurang buka kurung F1 V1 dikurang V2 tutup kurung dibagi M2 dikali 100%
di mana keterangannya SL susut limit dalam bentuk persen, M1 sama dengan massa tanah basah dalam mangkok pada saat permulaan pengujian dalam bentuk gram. M2-nya adalah massa tanah kering dalam bentuk gram. V1-nya adalah volume contoh tanah basah pada saat permulaan pengujian dalam bentuk cm kubik. FV-nya adalah volume tanah kering sudah dikeringkan dalam oven dalam bentuk cm kubik. PW-nya adalah kerapatan air dalam bentuk gram per cm kubik. Prosedur batas susut. Pada percobaan batas susut dilakukan dengan cawan porsolen diameter 44,4 mm dengan tinggi 12,7 mm. Pada bagian dalam cawan porselen dilapisi dengan pelumas dan diisi dengan tanah jenuh sempurna, kemudian dikeringkan dengan oven. Volume ditentukan dengan cara mencelupkan dengan air raksa. Nah, selanjutnya di bagian soal. Di bagian soal ini terdapat nomor 1, berikan penjelasan apa yang dimaksud dengan LL, PL, SL, PI, dan serta LI. Dalam batas-batas Atterbeck, apa fungsinya dalam mekanika tanah? Penyelesaiannya, batas cair atau liquid limit ataupun LL adalah kadar air tertentu di mana perilaku berubah dari kondisi plastis ke cair. Pada kadar air tersebut, tanah mempunyai kuat geser terendah. Percobaan ini dimaksudkan untuk menentukan kadar air suatu tanah pada keadaan batas cair. Batas cair adalah batas air di batas air di mana suatu tanah berubah dari keadaan cair menjadi keadaan plastis. Yang kedua, batas plastis atau plastic limit atau PL adalah kadar air terendah di mana tanah mulai bersifat plastis. Dalam hal ini, sifat plastis ditentukan berdasarkan kondisi di mana tanah yang digulung oleh telapak tangan di atas kaca mulai retak setelah mencapai 1:8 inci. Percobaan ini dimaksudkan untuk menentukan kadar air suatu tanah pada keadaan batas plastis. Yang ketiga, indeks plastisitas atau PI adalah merupakan parameter yang diukur dari selisih antara batas cair tanah atau LL dan batas plastisnya atau PL. Semakin besar nilai indeks plastisitas, maka semakin besar kemungkinan tanah dalam kondisi plastis. Sehingga semakin besar nilai dari indeks plastisitas atau IP, maka akan semakin tidak kondusif terhadap bangunan sipil karena sifat tanahnya yang plastis. Dan selanjutnya batas susut atau seringkali limit adalah batas kadar air di mana tanah dengan kadar air di bawah nilai tersebut tidak menyusut lagi atau tidak berubah volume. Batas plastis atau plastic limit adalah kadar air terendah di mana tanah mulai bersifat plastis. Batas cair atau LI didefinisikan sebagai kadar air tanah pada batas antara keadaan cair dan keadaan plastis. Terdapat soal di dalam tabel ini, yaitu uji batas cair massa dalam gram. Nah, dapat kita lihat soalnya jumlah ketukannya ada 17, 21, 26, 30, 34. Di mana nomor pengujiannya ada 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B. Dan massa basah total, massa kering total, dan massa cawan. Dan terdapat juga soal uji batas plastis massa dalam gram. Pengujian 1 dan pengujian 2 dapat kita lihat nomor cawan, massa basah total, massa kering total, dan massa cawan. Nah, di mana kita akan menjawab atau menyelesaikan tentukan batas cair tanah tersebut, tentukan batas plastis dari tanah tersebut, berapakah indeks plastisitas tanah tersebut, jika kadar air natural untuk tanah tersebut di lapangan sebesar 27%, tentukan harga LI tanah tersebut serta prediksikan keadaan tanah tersebut di lapangan. Untuk menyelesaikannya, tentukan batas cair tanah tersebut, di mana yang sudah diketahui dari soal jumlah ketukan, nomor pengujian, massa basah total, massa kering total, massa cawan. Langsung saja apa saja yang akan kita cari. Massa tanah kering. Massa tanah kering dengan nomor pengujian 1A yang terdapat 1,68, di mana 1,68 ini berasal dari 7,11 dikurang 8,79, didapatkan hasil 1,68. Jadi rumus dari massa tanah kering ini adalah massa cawan
massa tanah kering sama dengan massa cawan dikurang massa kering total, didapatkan hasilnya. Begitupun juga dengan nomor pengujian 1B. 1B massa cawan 7,77 dikurang 9,2, dapatkan massa tanah kering 1,43. Begitupun juga dengan selanjutnya dengan nomor pengujian 2A, 2B, 3A, 3B untuk mencari massa tanah kering. Nah, untuk mencari massa tanah basah dapatkan dengan cara massa cawan dikurang massa basah total, di mana nomor pengujian 1A dapatkan massa tanah basahnya 2,24, itu berasal dari 7,11 dikurang 9,35. Nah, didapatkan hasil 2,24. Nah, dengan nomor pengujian 1B sama juga dengan rumusnya massa cawan dikurang massa basah total. Cara mendapatkan massa tanah basah di nomor pengujian 1B sama juga dengan 1A. Caranya sama. Di mana massa cawannya 7,77 dikurang 9,68. Nah, didapatkan massa tanah basahnya 1,91. Begitupun juga dengan seterusnya. Nah, selanjutnya di kadar air. Kadar air, cara mendapatkannya yaitu massa tanah kering dibagi massa tanah basah. Cara mendapatkan kadar air yaitu massa tanah kering dikurang massa tanah basah dibagi massa tanah kering dikali 100. Itu dapat didapatkan dengan hasil 33,33. Begitupun juga dengan nomor pengujian 1B. Dapatkan kadar air 33,57, di mana itu berasal dari 1,43 dikurang 1,91 dibagi 1,43 dikali 100. Dapatkan hasil 33,57. Begitupun juga dengan selanjutnya. Nah, selanjutnya di rata-rata kadar air. Rata-rata kadar air ini berasal dari jumlah dari kadar air. Jumlah dari kadar air ini 33,33 ditambah 33,57 ditambah 32,05 ditambah 32,08 ditambah 31,51 ditambah 31,65 ditambah 31,01 ditambah 31,2 ditambah 30,12 ditambah 30,05. Nah, dibagi dengan jumlah nomor pengujiannya. Jumlah nomor pengujiannya itu terdapat ada 10, yaitu 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B dengan jumlah nomor pengujian ada 10. Nah, didapatkan hasil rata-rata kadar air. Selanjutnya di batas cair. Batas cair, cara menyelesaikan batas cair ini yaitu rata-rata kadar air 31,657 dikali 17. 17 ini yaitu jumlah ketukan. Jumlah ketukannya yaitu 17. Di jumlah ketukan ini kita ada 5 jumlah ketukan. Nah, cara mendapatinya yaitu 31,657 dikali 17 dibagi 25 dikali tan B, tan beta, di mana tan beta itu adalah 0,121. Didapatkan hasil 31,81. Begitupun juga dengan seterusnya. Nah, cara mendapatkan rata-rata L. Cara mendapatkan rata-rata L ini sama juga kayak seperti yang tadi. Batas dijumlahin batas cairnya 31,81 dijumlahin sampai 31,19 dibagi 10. Nah, didapatkan hasil 31,616. Selanjutnya untuk penyelesaian B, tentukan batas plastis dari tanah tersebut. Pengujian 1 dan pengujian 2. Nomor cawan ada A, B, C, D. Massa basah total itu sudah terdapat dari soal, massa kering total sudah dapat dari soal, massa cawan sudah dapat juga dari soal. Nah, yang akan kita cari adalah kadar air. Kadar air itu berasal dari massa tanah kering. Cara dapetin massa tanah keringnya itu yaitu massa cawan dikurang
massa basah total 4,06 dikurang 6,32. Nah, didapatkan massa tanah kering. Begitupun juga dengan massa tanah basah. Dapatkan dengan cara massa cawan 4,06 dikurang 6,32. Dapatkan massa tanah basah. Setelah itu dibagi massa tanah kering, MS ini adalah massa tanah kering dikali 100%, nah dapatkan hasil 20,21. Begitupun juga dengan selanjutnya. Nah, selanjutnya di batas plastis. Cara dapetin batas plastis ini yaitu dengan PL sama dengan W1 ditambah W2 dibagi N, di mana N ini adalah pengujiannya ada pengujian 1 dan pengujian 2, yaitu N-nya itu adalah AB, yaitu ada 2 pengujian, ada 2 N. Jadi N-nya itu ada 2. Di mana W1 dan W2 itu adalah 20,21 ditambah 20 dibagi 2. Didapatkan hasil 20,105. Begitupun juga dengan pengujian 2 didapatkan dengan rumus W1 ditambah W2 dibagi N. 20 dibagi 4, 20,49 ditambah 20,31 dibagi N, di mana N itu adalah ada 2, C dan D. Dapatkan yang hasil 20,24. Untuk mencari rata-rata yaitu dapatkan dari 20,105 ditambah 20,4 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena pengujiannya ada 2. Jadi dibagi 2. Dapatkan hasil 20,25. Yang C, berapakah indeks plastisitas tanah tersebut? Indeks plastis atau IP. IP sama dengan LL dikurang PL, di mana angka-angka ini adalah sudah didapatkan dari tabel-tabel sebelumnya. Tabel-tabel yang sudah dicari, di mana 31,62% dikurang 20,25%, di mana dapatkan hasil 11,37%. Nah, D, jika kadar air natural untuk tanah tersebut di lapangan sebesar 27%, tentukan harga LI tanah tersebut serta prediksikan keadaan tanah tersebut di lapangan. Didapatkan dengan rumus LI sama dengan WN dikurang PL dibagi TI sama dengan 31,64 dikurang 20,25 dibagi 25. Dapatkan dengan hasil 0,214. Dengan kesimpulan nilai rata-rata WN 25,6%. Lebih dari nilai PL 20,25, maka tanah di lapangan dalam kondisi padat atau semi padat. Selanjutnya materi nomor 6, yaitu materi yang terakhir. Kerjakan soal berikut buat dalam materi presentasi dan presentasikan. Yang pertama, klasifikasi 16 sampel dengan metode AASTHO. Yang kedua, klasifikasi 16 sampel tanah dengan metode USCS. Dapat kita lihat grafik nomor 1 ini diperoleh dari soal. Nah, dari grafik nomor 1 ini didapatkan data grafik dengan nomor saringan 4, 10, 40, 200 dengan diameternya 4,76, 2, 0,42, 0,074 dengan persentase lolos di tanah 1 100, tanah 2 76, 74, 69 dan tanah 3 89, 60, 11 dan 0. Dari tanah 1, tanah ini diklasifikasikan tanah berbutir yaitu tanah A1, A2 dan A3. Dan tanah ini termasuk kelompok tanah A3 dan tanah kedua juga termasuk kelompok tanah A3. Sedangkan tanah 3, tanah ini diklasifikasikan tanah berbutir yaitu antara A1, A2 atau A3. Berdasarkan tabel klasifikasi AASTHO, tanah ini masuk dalam klasifikasi A1, tepatnya di klasifikasi kelompok A1B. Nah, di grafik nomor 2 dapat kita peroleh data grafik dengan angka sekian 4, 10, 40, 200, LL, dan LL-nya 95, 39, di tanah 2, 66, 27, tanah 3, 70, 33.
Tanah 1. Tanah ini diklasifikasikan tanah lampau lempung, yaitu antara A4, A5, A6, atau A7. Berdasarkan tabel klasifikasi AAS THO, tanah ini masuk dalam klasifikasi kelompok A7. Karena PI kurang lebih LL di minus 30, tanah ini masuk kelompok A75. Dari persamaan GI, VF dikurang 35, 0,2 ditambah 0,005 dalam kurung LL dikurang 40 tutup kurung ditambah 0,01 buka kurung F dikurang 15 buka kurung P1 dikurang 10 tutup kurung, dan diperoleh hasilnya 52,465. Jadi tanah ini diklasifikasikan tanah A strip 7 strip 5. Dan tanah kedua, tanah ini diklasifikasikan tanah lampau lempung, yaitu antara A4, A5, A6, atau A7. Berdasarkan tabel klasifikasi AASTHO, tanah ini masuk dalam klasifikasi kelompok A7. Karena PI kurang lebih LL minus 30, tanah ini masuk kelompok A minus A strip 7 strip 5. Dari persamaan GI didapatkan 23,9. Jadi tanah ini diklasifikasikan A strip 7 strip 5. Begitupun juga dengan tanah 3, termasuk ke dalam kelompok A strip 7 strip 5 dengan persamaan GI-nya 20,97. Dan grafik nomor 3. Grafik nomor 3 diperoleh data grafik nomor saringan 4, 10, 40, 200. Dengan presentasi lolos tanah 1 92 di nomor saringan 4, 90 di nomor saringan 10, 83 di saringan nomor 40, tanah 1 di 40 di saringan nomor 200, dan LL-nya didapatkan 23 dan PI-nya 10. Begitupun juga dengan tanah 2. Tanah 2 didapatkan presentasi lolosnya 91 dengan nomor saringan 4, 90 dengan nomor saringan 10, 79 dengan nomor saringan 40, 19 di nomor saringan 200, 23 dapatkan LL, dan 8 dapatkan PI. Tanah 1. Tanah satu ini diklasifikasikan termasuk kelompok A4 dari persamaan GI-nya 0,345. Jadi tanah ini diklasifikasikan A strip 4. Yang kedua tanah 2. Tanah ini diklasifikasikan tanah berbutir, yaitu termasuk di kelompok A strip 2 strip 4 dengan persamaan GI-nya 0,345. Jadi tanah ini diklasifikasikan tanah A strip 2 strip 4. Dari grafik nomor 4 didapatkan data grafik dengan nomor saringan 4 di tanah 4, 10 dengan nomor saringan 4, 10, 40, 200. Dengan presentasi lolos tanah 1 85, tanah 2 73 dengan nomor saringan yang sama. Begitupun juga dengan nomor saringan 10 dapatkan hasil presentasi 70, dan nomor saringan 40 dapatkan hasil presentasi tanah 145 dan tanah 2 63 dan tanah 3 91. Selanjutnya tanah 1 diklasifikasikan kelompok A2, tanah 2 diklasifikasikan kelompok A3, dan tanah 3 diklasifikasikan kelompok A strip 2 strip 4 dengan persamaan GI-nya 2,14. Grafik nomor 5. Dari grafik nomor 5 ini diperoleh data grafik dengan nomor saringan 4, diperoleh presentasi lolos tanahnya, tanah 1 27 dan tanah 2 43. Dengan nomor saringan 10 dengan presentasi lolos tanah 1 16 dan tanah 2 15. Dengan nomor saringan 40 tanah 1-nya 7 dan tanah 2 2. Dengan nomor saringan 200 tanah 1 2 dan tanah 2 strip. Tanah 1 ini dikelompokkan ke dalam kelompok A1 strip A. Tanah 2. Tanah ini diklasifikasikan tanah berbutir, yaitu antara A1, A2, atau A3 yang termasuk ke kelompok A strip 1 strip A.
Dari grafik nomor 6 didapatkan juga data grafik dengan nomor saringan 4 dengan persentase lolos tanah 1 strip, tanah 2 strip, dan tanah 3 100. Dengan nomor saringan 10, tanah 1 strip, tanah 2 strip, tanah 3 95. Dengan nomor saringan 40, tanah 1 didapatkan persentase lolosnya 100 dan tanah 2 strip, tanah 3 80. Dengan nomor saringan 200, tanah 1 didapatkan 83, tanah 2 83, dan tanah 3 54. Dari tanah 1 ini diklasifikasikan termasuk ke kelompok A strip 7 strip 5 atau A strip 7 strip 6 dengan persamaan GI-nya 15,49. Dengan tanah 2 ini termasuk kelompok A strip 4 dengan persamaan GI-nya 2,2. Jadi tanah ini diklasifikasikan ke kelompok A strip 4. Tanah 3, tanah ini diklasifikasikan ke dalam kelompok tanah A strip 4 dari persamaan GI-nya 0,5. Jadi tanah ini diklasifikasikan ke dalam A strip 4. Yang A, klasifikasi 16 sampel tanah di bawah ini dengan metode AASTHO dengan tanah dan analisa ayakan 10, 40, 200 dan LL-nya NP, PL, NP, tipe tanah A3 dengan sifat tanahnya kerikil dan pasir yang beranai. Yang B, klasifikasi 16 sampel tanah di bawah ini dengan metode USGS. Grafik nomor 1. Dapatkan data grafiknya dengan angka yang sebagai berikut. Dan tanah 1, karena tanah yang lolos saringan 200 di bawah 50%, maka tanah ini termasuk tanah yang berbutir kasar. Pada saringan nomor 4, karena yang lolos lebih dari 50%, maka tanah ini termasuk jenis pasir. Karena EL dan PI tidak diketahui, maka sudah pasti antara SW dan SP. Dapat dilihat dari grafik yang diperoleh, di mana kita menentukan karena pada tabel klasifikasi USCS, nilai CU dan CC yang dihasilkan tidak memenuhi kriteria untuk SW, maka tanah ini diklasifikasikan SP, sand poor grade, atau pasir yang bergradasi buruk. Tanah 2, yaitu karena tanah yang lolos saringan 200 di bawah 50%, maka tanah ini termasuk tanah yang berbutir kasar. Pada saringan nomor 4, karena yang lolos 50%, maka tanah ini termasuk jenis pasir. Karena LL dan PI tidak diketahui, maka sudah pasti antara SW dan SP. Dapat kita lihat dari grafik yang diperoleh, tanah ini pun juga memiliki gradasi yang buruk. Maka tanah ini diklasifikasikan SP, sand poor grade. Tanah 3, karena tanah yang lolos saringan 200 di bawah 50%, maka tanah ini termasuk tanah yang berbutir kasar. Dan dapat dilihat dari grafik yang diperoleh, di mana kita menentukan karena pada tabel klasifikasi USCS, nilai CU dan CC yang dihasilkan tidak memenuhi kriteria untuk SW. Maka tanah ini diklasifikasikan SP atau pasir yang bergradasi buruk juga. Dari grafik nomor 2 didapatkan data grafik sebagai berikut. Dan tanah 1, karena tanah yang lolos saringan 200 lebih dari 50%, maka tanah ini termasuk tanah yang berbutir halus. LL berada di atas 50%, maka antara MH, CH, atau OH. Karena tanah ini berbutir halus, maka kita dapat memplot titik LL dan PI pada grafik plastisitas. Karena hasil pengujian menggunakan batas-batas Atterbeck, maka dapat diketahui dari persamaan PI kurang lebih 0,73. 39 kurang 0,73. Buka kurung 95 kurang 20 sama dengan 54,75. Karena 39 kecil dari 54,75, maka tanah tersebut klasifikasi OH, organik dengan plastisitas tinggi. Tanah 2 yang lolos saringan lebih dari 50%, maka tanah ini berbutir halus.
Karena hasil pengujian menggunakan batas-batas Atterberg dapat diketahui dari persamaan A. PI-nya 0,7. PI kecil 0,73. 27 kecil 0,273. Tutup kurung 66 dikurang 20 dapatkan hasil 33,58. Maka tanah tersebut masuk klasifikasi OH. Tanah ketiga, tanah yang lolos dari saringan 200 lebih dari 50%, maka tanah ini berbutir halus. Nah, dari pengujian batas-batas Atterberg, maka dapat dari persamaan PI kecil 0,73, buka kurung LL dikurang 20, tutup kurung, dan didapatkan hasilnya 36,5. Maka tanah tersebut termasuk klasifikasi OH. Dari grafik nomor 3, dapatkan data grafik sebagai berikut. Nah, karena tanah yang lolos saringan kurang dari saringan 200 kurang dari 50%, maka tanah ini termasuk tanah yang berbutir kasar. Karena pada ayakan nomor 200 yang lolos di atas 12%, maka pasir ini tergolong kotor atau pasir dengan butiran halus. Untuk mengetahui apakah ini termasuk golongan SM atau SC, kita dapat memplot titik LL dan PI pada grafik. Dari hasil pengujian menggunakan batas-batas Atterberg, maka dapat diketahui dari persamaan A, PI kecil 0,73, buka kurung LL dikurang 20, dapatkan hasil 2,19. Maka tanah tersebut termasuk klasifikasi SC. Tanah 2 yang lolos dari ayakan 4 di atas 50%, maka tanah ini adalah termasuk pasir. Karena pada ayakan nomor 20 yang lolos di atas 12%, maka pasir ini tergolong kotor. Untuk mengetahui apakah pasir ini termasuk golongan SM atau SC, dapat kita uji menggunakan batas-batas Atterberg dari persamaan A. PI kecil 0,73, buka kurung LL kurang 20, tutup kurung. Dengan PI-nya 8, kecil 0,73, buka kurung 23, dikurang 20, dapatkan hasil 2,19. Karena 8 besar dari 2,19, maka tanah tersebut termasuk klasifikasi SC. Grafik nomor 4. Dari grafik nomor 4 ini, dapatkan data grafik sebagai berikut. Karena tanah yang lolos saringan 200 lebih kecil dari 50%, maka tanah ini termasuk berbutir kasar. Karena yang lolos dari ayakan 4 di atas 50%, maka tanah ini adalah pasir. Karena pada ayakan nomor 200 yang lolos di atas 12%, maka pasir ini tergolong kotor atau pasir dengan butiran halus. Karena pada data tidak dapat diketahui PI dan LL, maka dapat disimpulkan bahwa tanah ini tergolong SM. Karena dari grafik tanah 1 diketahui bahwa ini berlanau. Tanah 2 ini dapat kita ketahui dari PI dan LL berdasarkan hasil simbol ganda, maka dapat disimpulkan tergolong SP dan SM karena berdasarkan data grafik bahwa tanah 2 pasir bergradasi buruk dengan campuran kerikil dan pasir berlanau halus. Dari yang lolos saringan 200 lebih kecil dari 50%, dan yang lolos dari ayakan 4 di atas 50%, dan ayakan nomor 200 yang lolos hanya 5-12%. Dari tanah 3 kita dapat mengetahui apakah pasir ini termasuk golongan SM atau SC. Kita dapat memplot titik LL dan PI pada grafik. Hasil pengujian menggunakan batas-batas Atterberg. Dengan PI kecil 0,73, buka kurung LL dikurang 20, tutup kurung. Dengan PI-nya 5, kecil 0,73, buka kurung 22, dikurang 20, tutup kurung. Dapatkan hasil 1,64. Karena 5 lebih besar dari 1,64, maka termasuk klasifikasi SC. Dengan yang lolos dari saringan 200 lebih kurang dari 50%, yang dari ayakan 4 di atas 50%, dan ayakan nomor 200 yang lolos di atas 12%. Dari grafik nomor 5,
didapatkan data grafik sebagai berikut. Dari data-data tersebut, tanah 1 yang lolos dari saringan 200 di bawah 50% dan saringan nomor 4 yang lolos lebih kecil dari 50%. Maka ini termasuk jenis kerikil karena yang lolos di ayakan nomor 200 di bawah 5%, maka kerikil ini tergolong bersih, berarti antara GW dan GP. Karena LL dan PI tidak diketahui, maka kita dapat menentukan CU dan CC. Dapat dilihat dari grafik yang diperoleh di mana kita menentukan karena pada tabel klasifikasi USCS nilai CU dan CC yang dihasilkan memenuhi kriteria untuk GW. Maka tanah ini diklasifikasikan GW, gravel well grade, atau kerikil yang bergradasi baik. Tanah 2. Tanah 2 karena tanah yang lolos dari saringan 200 di bawah 50% termasuk tanah yang berbutir kasar. Dari saringan nomor 4 yang lolos hanya di bawah 50% termasuk jenis kerikil. Karena yang lolos dari ayakan nomor 200 di bawah 5%, maka kerikil ini tergolong bersih, berarti antara GW dan GP. Karena LL dan PI tidak diketahui, maka kita dapat menentukan CU dan CC. Dapat dilihat dari grafik yang diperoleh, di mana kita menentukan tabel klasifikasi USCS, nilai CU dan CC yang dihasilkan memenuhi kriteria untuk GW. Maka tanah diklasifikasikan GW, gravel well grade, atau kerikil yang bergradasi baik. Dari grafik yang nomor 6, yaitu grafik yang terakhir, dapatkan hasil data grafik sebagai berikut. Dari tanah 1, tanah yang lolos dari saringan 200 lebih dari 50%, maka tanah tersebut berbutir halus. LL berada di bawah 50%, maka antara ML atau CL. Karena tanah ini berbutir halus, maka kita dapat memplot titik LL dan PI pada grafik plastisitas. Karena hasil pengujian batas-batas Atterbeck, maka dapat kita ketahui dari persamaan A. PI kecil 0,73, LL dikurang 20. Dengan PI 16, kecil 0,73, buka kurung 46 dikurang 20, tutup kurung, dapatkan dengan hasil 18,98. Maka tanah tersebut termasuk klasifikasi CL, lempung dengan plastisitas rendah. Tanah yang kedua, karena tanah yang lolos saringan 200 lebih dari 50%, maka tanah ini termasuk tanah yang berbutir halus. LL yang berada di bawah 50%, maka antara ML atau CL. Tanah yang berbutir halus dapat memplot titik LL dan PI. Hasil pengujian dapat kita menggunakan batas-batas Atterbeck, maka dapat kita ketahui dari persamaan A. Dengan PI kecil 0,73, buka kurung LL dikurang 20, tutup kurung, dengan PI-nya 3, kecil 0,73, buka kurung 30 dikurang 20, tutup kurung, dapatkan dengan hasil 33,58. Maka tanah tersebut termasuk klasifikasi CL, lempung dengan plastisitas rendah juga. Yang terakhir tanah 3, tanah yang lolos saringan 200 lebih dari 50%. Maka tanah ini termasuk yang berbutir halus. LL yang berada di bawah 50%, maka antara ML atau CL. Karena tanah ini berbutir halus, dapat kita memplot titik LL dan PI pada grafik plastisitas. Karena hasil pengujian menggunakan batas-batas Atterbeck, maka dapat kita ketahui dari persamaan A. Dengan PI kecil 0,73, buka kurung LL dikurang 20, tutup kurung, dengan PI-nya 3, kecil 0,73, buka kurung 34 dikurang 20, tutup kurung, didapatkan hasil 10,22. Karena 3 kecil dari 10,22, maka tanah tersebut klasifikasi CL, lempung dengan plastisitas rendah. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, atau apabila terdapat keteledoran, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.